Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuh masalah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jika mampu, walaupun udah daftar tapi ternyata enggak dipanggil karena kelamaan meninggal, ya kelamaan panggilnya meninggal, maka tetap dapat pahala ibadah haji. Mau nggak? Mau begitu? Nah, udah datang meninggal besok. Iya, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama yang saya hormati para asatidzah, para ustazah, pimpinan majelis taklim, ibu-ibu kajian Ahad pagi Baitul Quran, ibu-ibu yang ikut jaringan lewat Zoom, ibu para wakil ketua umum, sekjen, pengurus wilayah, pengurus daerah, provinsi, juga mitra-mitra para pembina kita, ada Bank Indonesia, teman-teman dari Bank Indonesia, biasanya Bu Diana aktif. Selamat pagi Bu Diana, Ibu Yunita, Ibu Sari, teman-teman yang dari Bank Indonesia. Baru kita kajiannya sudah lama tapi ngikut kenjungnya baru. Mudah-mudahan ke depan teman-teman para pembina makin banyak yang ikut bersama kita. Tujuannya apa sih? Kajian kita itu tujuannya apa? Tajdidul iman, memperbaharui iman kita, baik yang di dalam jaringan maupun yang hadir pada pagi hari ini secara nasional ataupun di sini. Tujuan kita adalah ngeberesin, ngobatin hati kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Pada hati kita
Kadang ada banyak penyakit. Penyakit julid, penyakit bukan? Penyakit. Hasud penyakit bukan? Penyakit. Iri penyakit bukan? Dengki penyakit bukan? Sewa mulu sama orang penyakit bukan? Katanya begini, kata Bu Ustazah Rohaya, kan katanya kalau orang udah makin sepuh makin bijaksana, gitu ya, Ustazah Rohaya ya, makin bijaksana, makin adem, hatinya makin cool, kata-katanya makin memberikan nasihat. Kok dia mah enggak sih? Siapa tuh dia tetangga kita, makin sepuh makin tua makin galak, ya. Makin sepuh makin tua makin bawel, makin sepuh makin tua makin jahat hatinya, makin sepuh makin tua kok nggak ada bijaksananya kata kita. Maka di situ kita lihat dulu, apakah orang ini makin sepuh orientasinya kemana. Walaupun sudah sangat sepuh, orientasinya, artinya orientasi itu adalah mikirinnya urusannya dunia terus. Maka ketika dia mikirinnya dunia terus, maka dia tidak akan dikasih nikmat bijaksana. Tapi kalau orientasinya akhirat, ya kata Ustazah Rohaya, kata Ustazah Romlah, saya mah udah sepuh, mau ngapain lagi atuh? Udah dah ibadah, bangun malam jam 3 malam sampai duha, kalau bangun-bangun tuh dari tempat tidur. Kata wajah Rohaya, yang mas air siapa? Nah, kadang gue mah makin tua makin pusing sih ah. Makin tua makin capek, udahan ngurusin lu dulu, karena gue ngurusin cucu gitu. Emaknya mah masih pada tidur jam segini gitu ngomongnya. Ya makin sepuh. Ya, makin bijaksana. Tajdidul iman, ngeberesin hati kita. Ibu Amah dari rumah mau ngaji kesel banget sama anak sama cucu ngerongrong katanya. Sampai ke tempat pengajian ketemu teman-teman, jembar hatinya, ngedengerin tausiah, makanya disebut tajdidul iman, memperbarui iman kita. Duduknya kita di sini adalah memperbarui iman kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu jamaah sekalian, baik yang di dalam Majelis Taklim maupun lewat jaringan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kasih judul kajian kita pada hari ini adalah Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah dan implementasinya dalam sholat. Apa sih Tauhid Uluhiyah? Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah serta implementasinya atau yang diimplementasikan dalam sholat. Apa sih Tauhid Uluhiyah? Apa sih Tauhid Rububiyah? Bingung kan kita? Saya mah tauhid ya tauhid aja sama Allah. Kadang-kadang juga itu percaya, kadang-kadang kalau lagi dikasih musibah mah kita aral sama Allah. Ya, ya Allah, kenapa sih saya terus yang dikasih musibah? Ya Allah, kenapa sih baru kemarin anak saya meninggal? Kenapa hari ini suami saya meninggal? Ya Allah, baru kemarin suami saya meninggal. Kenapa sekarang mertua saya meninggal? Ayo aja kita begitu. Itu bikin aral dari tauhid kita. Ibu tahu hari ini Amerika kebakaran? Tahu nggak? Tahu nggak? Emang kesana? Kirain saya bisa rekreasi mana? Los Angeles ngapain? Ngeliat situ tuh Donald Trump kebakaran gitu. Kirain gitu. Harus rekreasi. Ibu tahu? Tahu nggak? Tahu. Itu adalah, kalau kita tahu, ibu percaya nggak kalau itu adalah kuasanya Allah? Percaya. Maka itu adalah tauhid rububiyah. Bingung kan? Bingung kan? Ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
kita qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu ahad. Ketika kita diminta oleh Rasulullah buniyal Islamu ala khamsin, dibangun didirikan Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Maka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tauhid dalam hati, percaya gue mah adanya Allah, ikrar kita alastu bi rabbikum, wahai seluruh arwah, tahukah kamu semuanya bahwa aku ini adalah Tuhan kamu? Kata siapa? Kata Allah. Maka hati kita mengatakan qalu bala syahidna. Iya ya Allah, saya menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Meyakini dalam hati itu dulu. Saya diciptakan oleh Allah. Saya yakin adanya Allah. Maka satu kesatuan antara tauhid uluhiyah yang kita yakini tauhid kita pada Allah, adanya Allah melalui kita percayanya dengan tauhid rububiyah. Apa sih? Rabbun, Tuhan pemelihara. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Maka tauhid rububiyah itu kita pelajari yang kemarin minggu lalu, ahad lalu kita sebutkan, pada dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Los Angeles kebakaran itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Alam semesta tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah lah yang memelihara, Allah juga yang menghancurkan. Jadi tauhid rububiyah, kita mempercayai Allah dengan akal kita karena gara-gara ada penciptaan Allah. Paham? Bisa nggak membedakannya? Bisa nggak, Bu? Tauhid uluhiyah, ilahu wahid, ilahun, Allah wahid, yang maha esa, al-wahid. Itu apakah kita melihat Allah esa, kita melihat kepada Allahnya? Enggak. Tapi kita disuruh percaya tidak? Percaya. Kita melihat enggak kepada Tuhannya? Enggak. Katanya dulu waktu di alam arwah diajakin ngomong sama Tuhan, ya kan kagak ingat. Ya Bu, ya Ustazah Yayat ya, boro-boro gue ingat. Lahir gak ingat apa-apa, padahal kita udah melihat Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka semuanya berseri-seri. Kapan di hari kiamat? Kenapa mereka berseri? Ila rabbiha nazirah. Karena dia melihat Tuhannya. Nah, di alam arwah sebelum lahir kita melihat Tuhan, tapi nggak ingat. Nanti buat orang yang selamat, dia juga melihat Tuhannya. Kapan? Ketika dia mau masuk surga. Itu adalah hati. Kita diminta untuk mengesahkan Allah, tetapi kita belum melihat Allah. Berarti ya yakin, iman. Terus mempercayai Allah, adanya Tuhan, adanya Allah itu melalui akal kita, melalui fuad kita, pandangan mata kita. Mana melihat bukit gunung besar sekali, tinggi sekali, lihat lautan luar biasa, tsunami, lihat LA Los Angeles kebakaran luar biasa besarnya, sampai satu negara habis. Kuasa Allah. Apa kata kita dalam hati dan pikir kita? Itu Allah hebat banget ya. Ini siapa yang menciptakan lautan sampai kayak begini? Siapa yang menciptakan bumi dengan hamparannya? Siapa yang menciptakan langit
dengan bintang-bintangnya. Siapa yang menciptakan lautan dengan berbagai macam isinya, tsunami keluar semua? Siapa itu yang berpikir? Siapa yang melihat? Yang melihat siapa? Mata kita melihat nggak? Itu ada tsunami, lautan tsunami, hancur semua, negara kebakaran. Kita melihat dengan apa? Dengan mata. Masuk ke otak kita? Masuk tidak? Masuk. Maka kita berpikir, siapa yang melemparkan bom ke Amerika? Siapa yang menjatuhkan api satu negara? Maka kita berpikir. Apa kata kita berpikirnya? Oh, kalau gitu maka saya ingat, karena saya sudah belajar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah Anda tidak melihat tentara bergajah? Persis sekarang Los Angeles itu tentara bergajah. Abraha siap-siap untuk meruntuhkan Ka'bah. Maka sudah sebegitu siap dengan pasukan gajah yang besar-besar dengan kekuasaan yang luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kami ketika mereka udah datang mendekat dengan pasukan yang banyak, yang gagah, yang besar, nggak ada yang bisa melawan, nggak ada yang bisa menantang. Semuanya ciut, semuanya takut, semuanya nangis ketakutan. Maka wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang kita sering dengar dengan nama burung ababil, berbondong-bondong. Kalau kita umroh tuh ada museum Al-Quran, museum tafsir, itu ada burung berbondong-bondong sebegitu banyaknya. Ngapain? Tarmihim bihijaratin min sijil. Diutus oleh Allah itu burung berbondong-bondong banyak. Bawa batu dari mana? Neraka Sijil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kami lemparkan itu batu-batu setelah mereka berada di atas para tentara bergajah, dijatuh-jatuhkan. Tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kami jadikan itu para tentara bergajah dengan gajah-gajahnya, dengan orang-orangnya semuanya, seperti daun-daun dimakan ulat. Sama persis Los Angeles. Nggak ada yang bisa nantang tuh Amerika. Dihujani oleh Allah dengan berbagai macam kekuasaan Allah yang ada pada alam semesta. Maka pikiran kita, mata kita, otak kita melihat, menyaksikan, berpikir. Mata kita melihat, otak kita berpikir, hati kita bicara, melihat itu kebakaran sedemikian rupa. Itu Ka'bah, tentara dan berhala dan gajah-gajahnya semuanya dijatuhi oleh burung dari api neraka, batu-batu. Kemudian kita lihat semuanya, tsunami, kita lihat semuanya, gunung meletus, semuanya lewat mata kita, masuk ke otak kita, masuk ke hati kita. Maka kita nggak bisa menafsirkan itu adalah kekuasaan Allah. Allah yang memelihara, Allah juga yang menghancurkan dengan sekejap mata. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi maka itu disebut namanya tauhid rububiyah.
Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang kita lihat di alam semesta ini. Pada diri kamu ada kekuasaan Allah. Apakah kamu gak berpikir? Mata kita cantik, melihat indah, tiba-tiba kelilipan. Apa merah banget itu mata. Yang tadinya indah gak indah lagi. Dicariin itu kelilipannya sampai capek nyariin. Gak taunya apa? Gak taunya cuman anak bulu mata kecil banget deh masuk. Iya Pak ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan kita dengan sempurna. Anak bulu mata masuk aja, mata kita sampai pada merah, nggak bisa ngeberesin itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Karena itulah, untuk tidak mendustakan nikmat Allah, maka implementasi uluhiyah, tauhid pada hati, warububiyah, tauhid pada intelektual kita, akal pikiran kita, pandangan mata kita, otak kita, kita implementasikan dalam sholat.